Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bijaku semuanya? Semoga kita semua semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di episode podcast kita kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang frugal living. Frugal living ini adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk hidup dengan bijaksana dan hemat dalam pengeluaran uang. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan, sehingga kita akan mencapai keuangan yang lebih stabil tentunya. Saya yakin ada yang sudah akrab dengan frugal living, tetapi mungkin juga ada yang baru mendengarnya. Jadi bagi bijaku yang sudah mempraktekkan malah tentang frugal living ini, jangan lupa untuk kasih testimoni di kolom komentar, berbagi atau sharing tentang bagaimana pengalamannya setelah mempraktekkan frugal living ini. Nah, tentunya kita sama-sama bertanya nih bagi yang masih baru mendengarkan dan termasuk juga saya sebenarnya, bagaimana sih cara memulai frugal living ini? Dan langkah pertama yang harus kita coba atau yang sebaiknya kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran finansial. Jadi catat semua pengeluaran selama sebulan untuk mengidentifikasi area yang bisa kita atur ulang. Berikutnya, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Apa yang ingin kita capai dengan hidup hemat? Ya, mungkin ingin membayar utang, menabung untuk masa depan, atau merencanakan pensiun yang tenang. Ya, tujuan ini tentunya akan mendorong dan fokus dalam perjalanan frugal living ini. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memotong pengeluaran yang tidak perlu. Jadi tinjau kembali catatan pengeluaran kita, cari hal-hal atau item-item yang bisa kita kurangi atau bahkan kita hilangkan sama sekali. Jadi kita mulai dengan hal-hal kecil seperti mengurangi makan di luar atau menghemat energi di rumah. Nah, seiring berjalannya waktu, tentunya kita akan menemukan kreativitas dalam mengatur keuangan kita. Jadi cobalah berbelanja dengan cerdas, mencari diskon, atau memanfaatkan promo-promo menarik untuk menghemat lebih banyak uang. Selanjutnya adalah tingkatkan keterampilan DIY. DIY ini do it yourself, itu kepanjangannya. Jadi belajar untuk memasak makanan sendiri, memperbaiki barang-barang yang rusak, atau mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni. Selain menghemat uang, hal ini juga tentunya akan memberikan kepuasan tersendiri. Namun satu hal yang harus kita ingat bahwa frugal living ini tidak berarti hidup dalam keterbatasan atau menahan diri dari kenikmatan hidup. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Sebaliknya, ini tentang mengenali prioritas atau mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Karena dengan hidup hemat, tentunya kita dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik dan mengurangi stres yang berkaitan dengan masalah keuangan. Selain itu, kita juga akan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kepuasan dari hal-hal yang tidak selalu tergantung pada materi atau uang. Nah, tentunya ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam melakoni frugal living ini. Yang pertama adalah dorongan konsumtif. Jadi tekanan dari lingkungan sosial hingga rasa takut kehilangan momen spesial atau kesempatan. Tetapi jangan khawatir, karena setiap tantangan bisa diatasi dengan kesabaran, komitmen, dan dukungan dari komunitas yang memiliki minat yang sama. Jadi kita hadapi tantangan dengan penuh semangat dan tekad untuk hidup lebih bijaksana dan bahagia tentunya. Sebagai penganut frugal living, tentunya kita akan menemukan bahwa ada banyak manfaat yang luar biasa dalam mengadopsi gaya hidup ini. Selain membantu kita mencapai stabilitas keuangan,
frugal living ini juga akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan pribadi kita. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuan untuk mengurangi stres keuangan. Dengan mengelola keuangan dengan bijaksana, kita dapat menghindari beban utang yang berlebihan dan merasa lebih aman secara finansial tentunya. Jadi hal ini bisa membantu kita untuk tidur lebih nyenyak di malam hari dan mengurangi kekhawatiran tentang masalah keuangan di masa depan. Hal lain yang menjadi manfaat dari frugal living ini adalah mendorong kita untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Jadi ketika kita mencari cara untuk berhemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentunya kita akan menemukan bahwa ternyata ada banyak cara untuk mencapai hal yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Ini akan membangkitkan rasa pencapaian dan memberikan kita kebanggaan atas kemampuan kita dalam mengatasi tantangan keuangan. Selain itu, dengan mengadopsi frugal living, kita akan menemukan rasa penghargaan yang lebih dalam terhadap apa yang kita miliki. Jadi kita akan belajar untuk menghargai barang-barang dan layanan dengan lebih baik. Karena kita menyadari bahwa setiap pengeluaran memiliki dampak pada kondisi keuangan kita. Hal ini akan membantu kita untuk menjadi lebih sadar akan nilai sebenarnya dari hal-hal yang kita miliki. Ya, bahasa kerennya ini kita akan menjadi lebih bersyukur, lebih kreatif dalam mengelola dan menikmati kehidupan kita. Ya, namun seperti halnya perubahan gaya hidup lainnya, frugal living ini juga menghadapi tantangan dalam konsistensi dan disiplin. Jadi memang membutuhkan disiplin dan konsistensi. Dalam beberapa situasi kita mungkin merasa tergoda untuk melanggar aturan frugal living kita atau meninggalkan komitmen untuk menghemat. Jadi kalau kita sedang berada di posisi itu, jangan khawatir karena ini adalah bagian yang normal, manusiawi dari proses perubahan dan penyesuaian diri. Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang kita hadapi, ya tentunya kita bisa mencari dukungan dari teman, keluarga, atau komunitas frugal living. Jadi berbagi pengalaman, motivasi, dan ide-ide dengan orang yang memiliki minat yang sama dapat memberikan dorongan yang kuat bagi kita untuk tetap teguh pada prinsip frugal living. Nah, berbicara tentang frugal living ini, banyak yang menganggap bahwa gaya hidup ini adalah gaya hidup dengan penuh keterbatasan atau menahan diri dari kebahagiaan. Jadi justru dengan menerapkan pola hidup frugal living ini adalah salah satu cara tentang mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kan biasanya tuh dalam menikmati kehidupan kita lebih mengutamakan keinginan kita daripada kebutuhan kita. Kita asal beli saja semua yang kita inginkan, walaupun selesai membeli barang-barangnya tidak terpakai. Padahal ya kalau kita mau berpikir lebih dalam, ya kita beli barang-barang itu kan pakai uang, terus tidak terpakai ya jatuhnya mubazir. Selain itu, ini tentunya kita juga bisa menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kepuasan yang berasal dari kebijaksanaan dalam mengatur keuangan. Nah, jadi jika kita baru memulai perjalanan frugal living atau sudah lama menjalankannya, jangan lupa di kolom komentar ditulis. Jadi biar kita semua bisa berbagi, bisa belajar, kemudian saling mendukung dalam mencapai tujuan keuangan dan hidup yang lebih bahagia. Semoga informasi dalam podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan episode tentang frugal living. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Mindamai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.